Oke, teman-teman Robocars, saya akan mendemo atau sharing lah cara untuk merakit robot hexapod yang dipersiapkan untuk KRSRI tahun 2001. Ini adalah body. Salah satu desainnya saya buat segi 6 beraturan jadi ini simetris. Model lain ada yang saya buat lebih memanjang, itu tergantung permintaan, soalnya kami buat sesuai request. Tetapi yang model segi 6 beraturan ini memang ya secara umum lebih mudah untuk dikendalikan lah, dan akselerasinya pun nanti itu lebih bagus. Tapi ada juga yang minta dibuatkan yang bukan segi 6 beraturan, jadi ini agak panjang, ininya agak kecil dikit. Oke, untuk memasang ini tentunya saya nggak perlu menjelaskan, teman-teman pasti udah paham lah. Masa masang gini aja masih harus step by step, itu kan buang-buang waktu. Intinya rakitlah dulu bodinya sampai seperti ini ya. Nah, saya akan jelaskan. Ini tempat baterai, ini tutupnya, ini nanti tinggal bautin tutup. Baterainya gunakanlah baterai yang kecil, saya sarankan pakai yang 2S 2 baterai. Ini kapasitas 5270C, itu lumayan kuat. Lalu ini si baterai nanti sebelum dihubungkan ke kontrol harus dihubungkan dulu ke switch, tentunya itu udah pasti. Setelah itu tuh step down. Ini step down. Karena tegangan baterai kita adalah 7,6 sampai 8,4 volt, itu kita turunkan dulu dengan step down. Ini banyak yang jual step down. Nanti atur output tegangannya 6 volt. Jadi yang sebelah sini pengatur tegangan, yang sebelah atas, yang sebelah bawah ini pengatur arus. Ini sekarang saya set arusnya sekitar 10 ampere aja. Untuk ngeset arus ya tentunya udah banyak yang tahu lah, tapi kalau ada yang belum paham, tinggal nanti ini hubung singkat aja dengan ampermeter kapasitas besar, atur arusnya sampai ampermeternya menunjukkan angka yang kita kehendaki. Oke. Nah, outputnya nanti ini ke atas, langsung dihubungkan ke input servo 6 volt. Ini untuk servo yang kiri, ini untuk servo yang kanan. Untuk kontrol yang lain saya rasa sama aja. Turunkan dulu ke 6 volt, dari 6 volt baru masuk ke servo. Maaf, sorry. Kabel, nah itu juga harus diperhatikan, kabelnya nggak boleh kabel sembarangan. Sebaiknya gunakanlah kabel silikon. Ini AWG 20 kalau saya nggak salah. Satu sebetulnya nggak cukup, harus gunakan 2. Kalau akan gunakan 1, ya pakailah yang besar. Jadi setelah bodi dirakit seperti ini, nah, tinggal kita jelaslah pasang kontrol. Yang untuk segi 6 beraturan ini kontrolnya udah ada. PCB-nya aja juga saya sudah sediakan, kalau ada yang berminat silahkan. Yang lengkap dengan kontrolnya seperti ini, yang sudah disolder ada, lengkap dengan Arduino Meganya juga ada. Saya sarankan yang kecil ini karena lebih praktis. Jadi nanti pin-pin servonya kan bisa miring seperti ini. Kalau kita pakai Arduino Mega atau Shield Mega, ini nanti servonya akan ditancap dari atas, sehingga nanti tinggi robot akan berlebih. Kalau kita mau letakkan apa-apa di atas ini, tentu di atas kabel servo.
Tapi dengan seperti ini masuk dari sini, ini, jadi rapi, simple. Jangan khawatir lah, nanti saya akan buatkan tutorialnya sampai robot ini jalan, sampai robot ini saya tes di arena KRSRI 2021. Oke, ini body selesai. Selanjutnya bagi yang punya atau order atau pesan rangka saja, ya akan ketemulah benda-benda seperti ini. Ada ini macam-macam lah. Tapi karena saya nggak buat belum buat tutorial, jadi mungkin ada yang bingung atau apa-apa. Sekarang saya akan jelaskan. Ini paket untuk koksa, jadi ini untuk servo koksa. Ada satu lagi sebetulnya, saya udah tempel langsung ini. Dan dalam paket ini sudah langsung dikasih double tip, tinggal tempel ke servo koksa. Jadi ini lubang ini sejajar dengan ini. Oke, nah ini koksa. Ini femur, rakitlah seperti ini, arahnya seperti ini. Perhatikan femur. Ini Hon MG99 bisa 996 atau Hon AX sekian lah. Yang penting ini base nya adalah servo 2x4, 2 cm lebar, 4 cm tinggi, ketebalan macam-macam. Jangan kencangin dulu ini baut-baut, tapi ini dipasang semua. Kalau berlebih ini silakan potong. Ini adalah koksa. Selanjutnya ini tibia. Jadi kita desain robot sebetulnya tidak bisa desain by contoh, atau kita searching contoh-contoh hexapod yang udah ada, itu tuh nggak bisa langsung dibuat. Kita harus sesuaikan dengan event yang akan kita ikuti. Contoh pada KRRSI tahun ini, saya rasa itu tuh keributannya lebih tinggi karena ada rintangan AB kalau saya nggak salah, itu rintangannya berlobang, diameter lobangnya itu tuh 2 cm. Nah, ketika kita mendesain robot untuk ikut kompetisi atau lomba itu, tentu kita harus pelajari rintangan-rintangan yang ada, pelajari kerja-kerja yang akan dilakukan. Setelah itu tuh dapat, nanti barulah kita desain robotnya. Nah, salah satunya untuk tahun ini kaki robot saya buat ujungnya seperti ini. Ini adalah cincin untuk proteksi agar si kaki robot tidak masuk ke dalam lubang. Kalaupun masuk hanya sedikit. Tapi kalau sempat dia masuk terprosok 2 cm ke dalam, itu resiko patahnya tinggi atau resiko robotnya akan nyangkut sangat tinggi. Jadi didesainlah ujung kaki sedemikian rupa agar tidak mudah nyangkut. Ketika dia masuk lubang, ujungnya nggak mudah nyangkut, dan dia tidak akan bisa masuk lebih dalam karena terhalang oleh ini. Sementara nanti dia melangkah, dia tidak akan kena. Itu saya sudah hitung kemiringannya, dia tidak akan kena. Maju mundur, karena sejauh-jauhnya dia melangkah ke depan, ya dia tidak akan kena. Tidak akan kena dengan lantai, tapi dia tidak akan masuk lubang. Masuk pun dikit lah. Nah, kalaupun ujungnya tidak akan nyangkut karena ujungnya saya kasih karet. Nih, namanya tibia. Ukuran tibia ini saya buat sekarang 11 cm kalau nggak salah. Ukuran femurnya ini saya buat 6 cm. Nah, ukuran-ukuran ini perlu. Ini nanti parameter ini akan dimasukkan ke dalam program. Oke. Sedangkan untuk koksa ini saya buat 4 cm. Jadi 4, 6, 11. Nah, angka-angka itu nanti masukkanlah ke dalam program yang akan teman-teman, adik-adik, bapak-bapak buat, mas-mas buat. Oke, kita coba ini koksa tibia sudah saya rangkai
saya mengirimnya dalam keadaan seperti ini. Kalau ini belum, pastilah bisa pasang seperti ini. Kalau enggak, tentunya belum layak lah jadi anak robot ya. Bercanda gitu ya. Oke, ini perhatikan, ini mengarah ke bawah servonya. Ini sudah disediakan tempat lubang kabel seperti ini. Jadi ini penting sebetulnya, kalau enggak nanti habis waktu. Gimana ya habis waktu. Atau yang kedua, ini untuk servo B, servo femur. Ini sudah disediakan juga. Bukan, ini masuk ke dalam dulu. Jadi kerapian kabel itu juga sangat pengaruh, karena pada kompetisi tahun ini di bawah robot pun ada penghalang itu yang tingginya sekitar 2 cm. Jadi kalau ada kabel-kabel yang tidak rapi di bawah robot itu tuh berpotensi untuk nyangkut. Jadi untuk desain kali ini saya buat di bawahnya pun tidak ada kabel yang akan nonjol, tidak ada, itu dibuat semini mungkin. Oke. Lalu ambil servo B, servo kedua. Setelah itu tuh ambil ini, tutup atas, itu pakas namanya, batuk. Oke. Nah, ini beliau pakas, ini suruh saya ini. Oke, pasang kabel ini. Kabel baut maksudnya, pasang baut. Si bautnya ini kok ribet ya. Ini kamerawati, saya namanya Reni, bukan kameramennya. Oke. Nah, sebelum memasang baut yang di belakang, pasang ini dulu. Ini sebetulnya hanya untuk mencegah dia goyang sih. Nggak dipasang pun itunya sebetulnya dia tetap bisa, tapi kurang kokoh. Jadi ini perlu, ini pasang. Jadi kakinya ini betul-betul kokoh. Kalau kebanyakan dilihat di YouTube, hexapod itu kan goyang-goyang. Sering banget saya lihat goyang-goyang. Saya akan contohkan satu nanti ya. Untuk selanjutnya ke 66-nya, untuk robot yang segi 6 beraturan seperti ini, itu arahnya sama. Tapi kalau untuk robot yang bukan segi 6 beraturan atau yang agak memanjang, itu tuh antara kiri dan kanan berlawanan arah. Itu bedanya. Nah, dalam pemrograman pun nanti kalau segi 6 ini ya tinggal program satu kaki ya, ke 6-6-nya sama. Kiri kanan sama. Tapi kalau robot yang segi 6 tidak beraturan, antara kaki kiri dan kaki kanan itu terbalik. Arahnya terbalik, bentuknya terbalik. Silahkan juga lihat robot-robot Indoriva, banyak hexapodnya yang segi 6 tidak beraturan. Oke, nah selesai. Ini biarkan dulu. Selesai satu kaki, satu koksa. Lalu kita ambil satu buah tibia. Servonya ini, cara pasangnya begini. Ini servonya, ambil 2 baut M3, panjang minimal panjang 10 lah.
Kalau mau pasang 4-4-nya silahkan, tapi saya hanya akan pasang 2. Jadi cukup pasang 2 aja, diagonal, 1 di bawah 1 di atas. Bagusnya sih pasang 4-4. Intinya ini saya hanya akan memperlihatkan proses lah. Oke. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan pada kaki sebuah robot hexapod. Sebelum dia dirangkai dipasang ini, sudut-sudutnya harus ditentukan. Nah, saya bikin program dan desain rangka ini saya set untuk robot ini 90. Jadi posisi awal dia akan 90. Sedangkan ini posisi 10 derajat dan ini 10 derajat. Jadi untuk membuat ini 10, ini 10, ini 90, ya kalau ada alatnya ya silahkan langsung, kalau enggak bisa buat program singkat, program pendek lah. Jadi saya buat satu pin nanti akan 10 derajat, pin yang lain 90 derajat, dan pin yang lain dia ini akan bergerak zigzag, sekaligus kita akan tes servonya. Jadi kita upload. Kalau nggak salah tadi saya sudah upload, kalau nggak salah, tapi kita coba aja. Pin-pin ini yang diatur 45, 46, 47. Yang mana ya pin 46? 46 ini. 46, 45, 46, 47 berarti sisi belakang. Ah, berarti ini. Ini adalah 47. Ini 47, ini 47, 48, dan ini adalah pin 45. Nah, pin 45 ini nanti akan kita fungsikan sementara untuk tes servo. Dia akan muter kiri kanan enggak. Jadi nanti daripada setelah dipasang ketahuan rusak kan susah. Jadi sebelum dipasang dites. Sementara ini saya buat sudut 10, ini saya buat sudut 90. Ini untuk wiper, dia akan bergoyang ke kiri dan ke kanan. Oke, kita tes, pasang baterainya. Sip, terpasang sudah on ya. Setelah dipasang kita ambil servo, kita tes. Pertama ini untuk si servo ini bagus apa enggak. Kalau enggak bagus ya langsung kita ganti. Kita gantikan perannya dengan orang lain. Wah, muter. Dia muter kiri kanan, berarti ini bagus. Ini si servo 2 juga bagus. Artinya udah bisa kita pasang nanti langsung. Si servo C atau servo si tibia kita tes juga. Muter. Ini bagus. Nah, si tibia sebelum dipasang kita set 0. Nah, 0 ini kita tadi udah program 10 derajat. Nah, kenapa 10 derajat? Itu tuh tergantung desain. Desain robot ini saat awal dia saya desain 10 derajat. Nah, ini sekarang dia udah sudut 10. Dan ini pun ini kita set 10. Ini kabelnya kita set 10 derajat. 10 derajat. Jadi ini udah di set 10. Nah, kenapa 10? Kenapa tidak 0 atau 90? Sebetulnya mau berapapun itu terserah, tergantung yang desain rangka atau komunikasi orang yang desain rangka dengan programmer, agar robotnya nanti bisa berjalan dengan mulus. Nah, sekarang saya set 10. Kenapa?
karena saya desain ini kemiringan apa namanya, tibianya itu 10 degree. Nah, masing-masing saya buat 10. Nah, ini yang terlihat jelas ya, kan miring ini. Nah, dalam perencanaan sebetulnya, dalam perhitungan ini tegak lurus, dan ujung kaki ini juga tegak lurus ke bawah. Sementara saya membuatnya dua-dua miring. Jadi ini miringnya 10 derajat, sementara ini juga miring gitu. Jadi as ini terhadap ujung kaki juga miring 10. Nah, angka-angka itu nanti harus dimasukkan ke dalam program. Kemiringan-kemiringan itu nanti dimasukkan ke dalam program agar apa namanya, gerakannya itu tuh sesuai. Nah, kalau 10 ini nanti diisi 10. Sementara yang 90 ini CX atau koksa, sudut awal koksa itu dibuat 90. Itu kenapa? Ini karena bodinya yang simetris, cantik. Nah, ini saya anggap ini garis lurus ke depan jalannya. Jadi posisi si servo ini 90 derajat. Ini 90 derajat. Jadi nanti ketika jalan terserah, yang mau depan yang mana terserah. Mau jalan ke depan ini jadi depannya, mau jalan kemari boleh. Nah, itu kelebihannya robot dengan segi 6 beraturan. Nah, ini juga terlihat. Nah, ini Z-nya adalah 42. Ini tadi saya katakan kalau nggak salah 6, miring ini 10 derajat. Kan nampak nih, miring 10 derajat. Ini pun miring 10 derajat. Itu makanya 10. Nah, kira-kira nanti seperti inilah robotnya. Miring-miringnya itu. Miring 10, miring 10. Oke, kita lanjut ke robot. Nah, ini 10 ya. Nah, 10. Setelah 10 ya udah, ini tinggal ini sudah ya, 10 itu dipasang ininya dulu. Karena tujuan utama saya sebetulnya cara masang koksa, karena ini yang agak sekilas bentuknya agak ribet, bertele-tele, padahal enggak. Ini udah jelas lah masuk kemari. Nah, intinya agar kabel-kabelnya tidak berantakan dan tidak mudah terjebak nanti di saat berjalan. Jadi di kakinya ini nih kalau bisa kabelnya itu tuh betul-betul rapi. Nah, tapi setelah saya perhatikan, saya bandingkan dengan robot-robot yang saya buat, ini jauh lebih rapi, jauh lebih handal, jauh lebih kokoh. Nah, bukan promosi juga ya, silahkan nilai sendirilah. Puluhan barangkali robot yang sudah kita buat Hexaport ini, tapi tahun ini betul-betul si panitia lombanya bikin ribet semua gitu. Robot-robot lama praktis nggak bisa digunakan, robot tahun lalu nggak bisa digunakan. Ini pasang seperti ini. Nah, ini kan ada ini penyangga ya. Penyangga ini kan ini tegak lurus. Nah, itu posisinya nanti yang si penyangga ini segaris atau tegak lurus dengan sisi ini, Kalau misalkan dia ndak persis, biarkan saja sementara, nanti ada menu untuk mengkalibrasi. Jadi itu bisa kita kalibrasi belakangan lah. Dan ini juga kita pasang seperti ini. Lari-lari sedikit, nanti secara software kita kalibrasi. Wow, ribet. Oke, susah ini. Ini ada yang sudah saya pasang duluan tadi. Udah ya, ini bisa. Kencengin. Selesai. Ini tinggal pasang, nanti ada. Ini yang contoh. Nah, ini
Ini pasang ininya sebagai sendi agar dia tidak goyah sedikit pun, jadi betul-betul kokoh. Kencengin, ini belum kencengin, ini kencengin. Oke, selesai bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6 semuanya persis sama, step-stepnya sama. Nah, cara masangnya ini dimatikan saja. Kita hanya memasang mekanik, matikan, cabut karena baterai ini meledak, bahaya. Nah, ini pun saya sudah desain sebetulnya yang mudah untuk nanti teman-teman ganti servo. Soalnya pengalaman tahun lalu dalam tanding itu tuh 1-2 servo ini akan ngadat, jadi kita harus ganti. Nah, diusahakan menggantinya itu harus cepat. Kalau ibaratkan si Marquez ganti ban nggak boleh lebih dari 15 detik. Atau dulu waktu saya kecil-kecil Michael Schumacher itu 7 detik bisa ganti ban 4. Nah, sekarang kita buat ini yang plug and play. Jadi masangnya ini bisa digeser atas bawah. Ini ke bawahin dulu, pasang. Nah, mungkin ini bisa diangkat dikit lah. Setelah dia pas, perhatikan jangan dia sampai muter karena tadi udah di set 90. Ini nggak terlalu sulit. Selesai dah satu kaki. Ini akan jalan. Pemrograman dan tes run itu tuh nanti akan saya buat di video terpisah untuk semua fungsi yang kita perlukan pada kontes robot tahun ini. Semua fungsi saya akan buat, tapi saya tidak akan jalankan semua, saya jalankan satu-satu terpisah. Silahkan nanti bikin strategi sendiri bagaimana. Nah, untuk tahun ini robot kita pakai grip. Nah, ini rencana saya nanti di atas ini ada pakai ini kasih spacer lah biar tinggi. Nah, itu simpel lah buat. Nah, lalu ini rencana saya untuk grippernya, ini servo untuk gripper. Jadi grippernya nanti akan nangkap lah. Ini untuk sensor ping. Nah, ini ditaruh di sini. Wah, kalau jadi ini lebih gagah daripada robot tahun lalu saya rasa. Nah, ke samping ini nanti navigator. Nah, hitam kelam. Nah, ini bagus banget ini. Taruh sini, selesai. Nah, kalau menggunakan kontrol ini sekarang, ini sudah saya lengkapi dengan konektor-konektor yang dapat dihubungkan ke sensor. Nah, yang belakang ini untuk sensor api 5 mata, ini udah ada. Ada sensor untuk relay, ngidupin nanti kipas ke atau apa. Tahun ini pemadaman boleh dengan gas. Nah, saya berencana saya akan padamkan itu lilin dengan gas CO2. Jadi kipasnya barangkali tidak perlu terlalu kencang, ya kita keluarkan aja CO2, itu api akan padam dengan cepat. Teorinya sih, nanti kenyataannya silahkan lakukan percobaan sendiri. Jadi ini udah ada semua, bisa dilihat. Jadi nanti si kabel-kabel servo ini semua di pinggir turun ke bawah, ini turun ke bawah. Pada pic atau foto yang saya tampilkan di Tokopedia dulu udah terlihat. Nah, ini semua ini untuk pin. Ada echo, ada trigger, ada VCC, ada ground. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mau dipakai semua boleh, mau pakai 2, 3 atau 1 boleh, tapi minimal saya rasa 3. Nih, ini saya sediakan untuk relay. Udah ada. Ini untuk sensor api, sedangkan ini nih untuk navigasi. Jadi kita set jalan nanti, set apa dari sini, tinggal hubungkan ini I2C. Tek, jadi praktis, enggak. Jadi bebas solder lah kecuali untuk supply. Kalau yang tahun lalu memakai robot saya, terlihatlah masih banyak solder.
ya namanya juga tahun lalu, sekarang kan udah tahun 2001 ya, sedikit lebih berkembang lah. Bukan berarti yang tahun lalu jelek, tetap bagus, tapi kita buat tahun ini lebih bagus. Oke, nih ini nanti. Nah, japitnya ini saya buat kayak kumis. Wah, serem. Oh, karena belum ada technical meeting waktu saya bikin video, saya belum tahu persis ukuran bonekanya berapa. Ini nanti bisa diganti-ganti, kita sesuaikan. Tong, nanti dijapit lah. Oh. Nggak bisa dia japit, ya dia tusuk gitu. Dia tusuk badannya, ya bonekanya paling merengek dikit lah, kan nggak lepas. Nah, setelah dia japit, ini nanti yang akan angkat. Jadi si japitnya ini diangkat, ini akan naik, jadi agak bagus juga lah bentuknya nanti, interaktif. Atau ada japit lain yang saya sediakan, ada sih, ini juga bisa dipasang nanti. Ini sudah pakai 2 servo, ini japitnya udah oke. Ini bisa ngangkat, ini nanti dengan mudah ini bisa dipindahkan kemari. Jadi tergantung request lah. Soalnya saya akan buat banyak model, karena tidak mungkin tim satu dengan tim yang lain terlihat robotnya kembar banget atau kembar identik, itu nggak mungkin. Jadi nanti ada beda lah kalau requestnya beda. Kalau enggak, saya akan kirim seperti ini. Oke, nah kelemahan ini sebetulnya si japit ini hanya diperlukan nanti pada section 2 atau pada sesi 2 lah. Sesi 1 ini nggak perlu. Nah, sementara dia harus angkat, harus bawa ini kemana-mana. Bekerjanya pun nanti di akhir misi. Nah, kan ribet. Panjang kayak gini ke depan, mengganggu dia berbelok dan segala macam. Itu makanya saya tidak pilih yang seperti ini. Jadi saya pilih yang seperti ini. Memang kayak kumis ke depan, tetapi ketika tidak digunakan, si kumisnya bisa disimpan. Nah, dia akan di sini. Jadi selagi dia tidak digunakan nanti, dia akan tersimpan dengan manis di sisi kiri dan kanan. Itu rencana saya seperti itu. Nah, ketika dia jalan 80% atau 90% jalannya, dia tidak memerlukan japit, tidak memerlukan gripper. Nah, ngapain si gripper ini dibiarkan di depan? Buang-buang tempat, mengganggu dan sebagainya. Nah, selama dia tidak diperlukan, si gripper atau si kumis runcing ini kita simpan. Nanti ketika dia udah ketemu, udah dipadamkan api, itu nanti di sesi 2, baru ini dia ke depan, kan dia capit. Selesai misinya, dia akan simpan lagi, dia kembali ke home. Kalau dibiarkan kumisnya yang panjang itu ke depan, pas belok nanti takutnya nyambar dinding, dia patah. Nah, jadi segala aspek harus kita perhatikan di dalam mendesain super robot. Oke, itu barangkali yang dapat saya jelaskan. Untuk next video saya akan tes run ini robot. Bisa tes run untuk memperlihatkan gerakan-gerakan dasar seperti maju gimana, mundur, muter kiri, muter kanan, belok kiri, belok kanan. Dan di video yang lain nanti kita akan buat atau jalankan ini si robot di arena. Walaupun saya akan buat nanti tidak kompleks, seakan-akan dia running competition, bukan, itu nggak boleh. Itu silakan aja nanti berkreasi lah. Oke, ini saya lupa tadi, setelah ini masuk ke dalam, jangan lupa pasang ini bawah. Dipasang bawah di sini, kencengin. Dipasang di sini, ini udah pas ini, sehingga nanti akhirnya seperti ini. Oke, itu saja dulu dalam video kali ini. Kita merakit
apa namanya, merakit robot hexapod yang siap turun pada kontes robot seni KRSRI tahun 2021.